Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa Allahumma salli wa sallim balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع نبينا الأميرون فلا Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkir wa nafa wal istifad wal ibadata wal istifada wal hastu ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilalata ala ridha mardatillahi wa thawabihi wa qurbi bi hadhihi niyya wa ala kulli niyyatin salihah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wa auladihi wa sahbihi wa du'ati wa duriyati wa alibatil kiram syai'un lillahi lahumul fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam du'aul mar'il muslimin mustajabun li akhihi bi zahril ghaib inda ra'sihi malakun mu'akkallun bihi kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malaku amin walaka bimithli dzalik. Rawahu Ahmad an Abi Darda. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam da'awatul maqrubi Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi zarfatan ainin wa aslih li sya'ni kulluhu la ilaha illa anta. Rawahul Bukhari.
Subhanallah Nabi SAW da' qila wa qala wa kasratus su'al wa idha'atal mal rawahu Tabrani wallahu a'lam bissawab. Kita lanjutkan Bapak dan Ibu jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Darda. Kata Nabi SAW, doaul mar'il muslimin mustajab. Doa orang muslim ya kepada muslim yang lain mustajabun, adalah mustajab. Li akhihi bi zahril ghaib, ya, untuk saudaranya tanpa diketahui oleh saudaranya. Jadi doa kita ini buat orang-orang teman-teman kita ini, ya, ini mustajab. Artinya dijamin oleh baginda Rasul bahwa kita jangan pelit untuk mendoakan saudara-saudara kita, walaupun tanpa diketahui, ya, tanpa diminta, ya. Nah, jadi keterangannya bahwa doa orang muslim buat muslim yang lain itu kepada saudaranya mustajabun, diijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bi zahril ghaib, walaupun tanpa diketahui oleh saudaranya. Jadi kalau saya doain Pak Bro atau saya doain Pak Robi atau yang lainnya, ya, itu tanpa disebut juga tanpa diminta, itu sebaik-baik doa buat saudara, ya. Jadi jangan pelit ketika kita diminta untuk mendoain saudara-saudara kita yang baik, ya. Kenapa? Karena inda ra'sihi malakun. Karena di setiap doa itu ada para malaikat, ya. Di kepala kita ini ketika doa ada para malaikat. Makanya ada adab ketika kita doa, tangan jangan di bawah, minimal tangan diangkat. Ini kadang-kadang ada adab yang kurang bagus, Pak. Doa kita begini aja nih, mohon maaf nih, ya. Sebetulnya doa yang secara adab itu doa diangkat tangannya. Ya, kita minta, jangan begini minta. Nah, ini contoh nih, karena apa? Inda ra'sihi malakun mu'aqqalun bih. Karena di setiap pala kita ini ketika doa ada malaikat yang ngaminin, ya. Jadi kalau lagi doa, Kang Lawan tangan jangan malas begini, angkat minimal, ya. Ini penting nih Pak, kadang-kadang kita lagi doa begini aja nih, mohon maaf, ntar kalau yang belum tahu ya baikin gitu, ya. Jadi adabnya ketika doa diangkat, ya, jangan di bawah, karena ada malaikat di pala kita masing-masing ngaminin apa yang kita doain. Nah, jadi itu ya. Nah, jadi ketika kita doa, kita buat saudara-saudara kita kepada kaum muslimin atau saudara yang lain, itu malaikat ada di kepala kita masing-masing, inda ra'sihi, ya, di setiap kepala kita masing-masing. Ngapain? Mu'aqqalun bihi, doain apa ya, ngaminin apa yang kita doakan. Kullama da'a li akhihi khair, ketika kita doa buat amal apa saudara kita yang baik, maka diaminkan oleh malaikat yang baik. Makanya kalau doain saudara jangan yang buruk-buruk, ya. Kalau kita doain mudah-mudahan, ya, siapa nih, Guru Cacan, ya, bisa naik haji, kan amin. Itu yang baik-baik. Jadi diaminkannya oleh para malaikat itu kita kudu cari yang terbaik, jangan kita asal doain. Jadi kullama da'a li akhihi bi khair. Jadi kalau setiap apa yang kita ucapkan yang baik, maka itu akan baik dikatakan oleh malaikat. Qala malakun amin. Nah, ketika itulah para malaikat mengucapkan amin. Makanya kalau kita lagi doa, sekali lagi doa-doa buat saudara kita yang baik-baik, ya. Ya, jadi jangan lagi sendiri doain, ya, saya doain nih Pak Robi biar hidupnya sengsara segala macam. Jangan, ya, jangan. Jadi harus ya baik. Ini ajaran adab nih. Wadzalika bimithli dzalik, pun demikian ketika kita mendoakan yang tidak baik, kata para malaikat, kata Nabi, malaikat pun akan mengaminin. Makanya jangan sembarangan.
Ya, satu. Yang kedua, ini pelajaran hadis ini, kita bisa ngedoain buat saudara kita, buat anak-anak kita, buat istri kita atau family kita. Silakan Pak. Makanya kalau datang ke taklim, datang ke majelis taklim, duduk di sini niatnya jangan cuma buat kita dewek. Niatin, ya. Kita datang ke sini gugurin kewajiban diri, kita doain buat istri yang ada di rumah, anak kita yang lagi pada tidur, yang belum pada bangun, kita doain. Maka ketika kita lagi duduk di taklim, jangan cuma buat diri kita niatnya. Ya Allah, saya duduk di taklim ini, pertama saya diampunkan dosa saya, istri saya ampunkan dosa, anak-anak saya dosanya, tua saya masih ada, ampun dosanya. Itu ajak Pak. Dan ketika kita duduk di taklim, kita niatkan apa di masjid, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi madumtu bihi sunnatan lillahi ta'ala. Kita doa itu sambil kita baca itu, ya Allah, saya niat kata Wawan, saya datang ke sini ya malam-malam, subuh-subuh orang masih pada tidur, saya datang, saya mengharap berkahmu ya Allah. Itu ada seperti itu. Makanya doa itu kita jangan pelit ya. Jadi kalau kita ngaji, kita juga seperti apa sering saya sampaikan, misalkan bapak ibu buka Quran, niatin saya baca Quran buat diri saya, buat anak, buat istri saya, buat anak-anak saya, buat emak saya, buat bapak saya. Ya, jadi itu akan mendapatkan satu doa dari para malaikat. Ya, jadi jangan cuma baca Quran buat diri sendiri. Nah, minimal seperti itu. Nah, jadi ini doa-doa ini kita memang diajarkan baginda Rasul. Makanya kalimat Rabbighfirli lil muslimina, Allah maghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat itu menjadi rukun dalam khutbah Jumat ataupun khutbah Idul Fitri Idul Adha, mendoakan muslim laki, muslim perempuan. Kalau nggak baca itu khatib kurang sah tuh. Makanya ketika doa yang terakhir apa yang khutbah kedua, Rabbighfir Allah maghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Nah, itu kita dianjurkan ya. Nah, di sini Bapak dan jemaah, jadi konsepnya bahwa ketika kita mendoakan orang muslim dengan yang lainnya itu mustajabun, kata Nabi, akan diijabah doa kita ya. Karena doanya jangan yang jelek-jelek. Karena apa? Malakun, malaikat selalu ada di kepala kita. Ngapain? Untuk mengaminkan doa-doa yang kita panjatkan gitu. Makanya jangan berdoa yang enggak ya. Minimal kita berdoa yang baik-baik ya. Berkata yang apa, yang doa yang baik-baiklah buat saudara kita, buat diri kita ya. Karena ada malaikat yang mengaminkan. Nah, begitu. Nah, ini hadirin saudara. Jadi yang kedua atau yang pertama seperti yang kedua, ada konsep dalam berdoa itu tangan harus diangkat. Jangan tangan di bawah aja. Ya, jadi kurang adabnya begitu. Ya, minimal kita mengadahkan tangan untuk berdoa. Gitu ya, Bu. Ya, nggak usah tinggi-tinggi, nggak usah, standar aja ya. Tong-tong diangkat tinggi banget, jangan. Ya, setengah aja biasa ya. Jadi biar menghormati, karena kita minta. Orang minta nggak mungkin beginilah, pasti begini. Ya, kalau minta begini kata Allah, lo minta apa kagak sih kan gitu. Nah, jadi Kang Wawan kalau doa diangkat ya. Nah, ini kadang-kadang kita males kan, udah ngantuk ini kan doa gini ya, duduk tangan di bawah gitu kan. Nah, ini kurang adab ya. Ini Bapak dan Saudara, jadi peringatan baginda Rasul, ingatan kepada baginda Rasul, kita kepada saudara kita harus banyak-banyak saling. Selanjutnya, qala Nabi SAW, da'watul makrub ya. Doa orang-orang yang makrub, yang lemah ya, yang lemah, yang susah. Nah, atau apa bahasa kalimat kita ini? Ya, yang doib lah ya. Allahumma ya Allah, rahmataka arju ala takilni, ya Allah aku harapkan rahmatmu ila nafsi pada diriku, tarfata aini ya, dan perbaikilah urusanku, wasbahali sa'niku la ilaha illa anta. Artinya ketika orang-orang yang susah berdoa,
Apa katanya? Ya Allah, aku harapkan rahmat-Mu, maka jangan berikan susah kepada diriku. Wa aslih, dan perbaikilah apa kepada diriku sa'ni kulluhu, apa-apa yang ada padaku, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau. Jadi kalau kita berdoa yang terbaik, kita mintanya begitu, ya Allah, aku harapkan rahmat. Kita ini orang-orang yang maghdum, Pak. Kita dikatakan orang-orang yang nggak punya apa-apa, siapapun kita. Makanya kita doa jangan sombong. Kalau orang yang sombong berarti dia nggak merasa orang yang lemah. Jadi di kalimatnya sini dakwatul makrub, kita orang-orang yang lemah minta doanya seperti itu. Ya Allah, berikanlah rahmat-Mu. Ya, fala takilni ila nafsi, jangan Kau berikan kesusahan pada diriku. Wa aslih li, dan berikan kebaikan padaku. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau. Artinya gini, ketika kita minta berdoa, kita sebagai hamba yang nggak punya apa-apa, inilah keharapan kita. Jadi kita hanya bisa rahmat. Jangan berharap surga masuk kita bisa, bukan karena rahmat Allah. Jadi kita bisa masuk surga hanya dengan izin dan rahmat Allah. Salat belum tentu kita masuk surga. Haji belum tentu nentuin kita masuk surga. Apapun yang kita lakukan. Karena apa? Karena kita manusia masih punya sifat apa? Riya, syirik dan sebagainya. Nah, kita harapin yang pertama, Allahumma rahmatak. Ya Allah, berikanlah rahmat-Mu. Arju kepada kami, ya. Jadi ketika kita minta doa sama Allah, kita minta rahmatnya, petunjuknya. Surga masuk si Allah karena dengan rahmat Engkau, dengan kebaikan Engkau, ya. Nah, jadi kita sebagai orang yang lemah, ya, kaum yang lemah, ya, kita harus banyak doa nih, jangan sombong nih. Ini kalimatnya dakwah, doa-doa makruf orang-orang kita yang lemah ini, ya. Kita minta kepada Allah jangan sampai kita lepas dari rahmat Allah. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Dalam kalimat dalam Al-Quran, seandainya ketika Nabi tidak diberikan rahmat oleh Allah, Nabi nggak punya sifat yang rendah hati, nggak punya keluasan, tapi Nabi diberikan keluasan saat dakwahnya. Nah, jadi yang pertama di hadis yang ini, ketika kita berdoa, kita minta kepada Allah yang pertama, Allahumma rahmatak arju. Ya Allah, berikan rahmat-Mu kepadaku. Ya. Fala takilni ila nafsi, jangan berikan kesulitan pada diriku yang kedua. Ya. Terus waslih li, dan perbaikilah apa yang ada pada diriku. Jadi 3 kalimat yang bisa kita minta sama Allah. Ya Allah, berikan rahmat-Mu kepadaku, jangan berikan kesulitan padaku, perbaiki apa yang ada pada diriku. Nah, itu ketika kita minta serendah-rendahnya doa di hadapan Allah. Ya, atau minta yang lain boleh nggak, Ustaz? Boleh aja. Ya, setelah doa yang lain kita minta biar sehat dan sebagainya, itu boleh. Nah, kalimat di sini dalam asbabul wurudnya, makruh di sini artinya bahwa kita sadar kita ada orang-orang yang lemah, tidak punya daya upaya. Ya, kalau sekarang mungkin kita ada di dunia dengan berbagai macam harta yang kita miliki, itu kan sebagai ujian buat kita. Pada dasarnya kita datang ke dunia itu nggak bawa apa-apa, ya Bu. Ibu lahir, kita semua lahir nggak bawa apa-apa, ya, nggak bawa kekayaan sekecil pun. Yang kita bawa kan cuma kata sandarah. Tapi di situ ingat Bapak Ibu, ada Allah berikan nikmat yang besar. Ketika kita lahir itu, Allah hidupkan di dalam Al-Quran, Allah sebut hati, mata, dan telinga. Ya, jadi Allah menghidupkan manusia itu ketika lahir baru 3 panca indera, mata, hati, dan telinga. Tapi lagi-lagi kata Allah, banyak manusia yang matanya, telinganya, hatinya rusak, tidak mau bersyukur, ya, tidak mau tidak mau mendengarkan, tidak mau membaca, tidak mau diajak kebaikan. Nah, itu manusia. Ya, makanya makrubun, manusia lemah, siapapun nggak ada.
segagah-gagahnya gitu ya. Nah ini makanya dakwah doa-doa kita ini kudu harus ya kita niatkan bahwa kita doa minta untuk rahmat Allah yang pertama. Yang kedua, jangan diberikan kesulitan pada diri kita. Dan yang ketiga, perbaiki apa yang ada pada diri kita. Ini ya doanya. Jadi hati kita, mata kita, telinga kita kudu kita bisa bersyukur. Ya, minimal doa-doa kita ini betul-betul doa yang Allah kabulkan. Jadi sekali lagi manusia nggak boleh sombong, harus banyak berdoa. Kita manusia jangan angkuh, kita kudu banyak berdoa. Doa dari siapa saja silahkan. Ya, makanya di dalam keterangan yang lain dari 40 yang hadir, insya Allah doanya salah satu diijabah, kan begitu. Ya, makanya semakin banyak yang doain, semakin banyak yang kumpul, insya Allah dijabah Pak Bu. Ya, nah, makanya orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah mah senang banget kumpul-kumpul doa. Ya, karena apa? Doa itu penting. Ya, nah, jadi kita minta doanya. Orang udah meninggal kan nggak perlu yang lain-lain. Sekarang apa doanya? Ya, kalau udah meninggal kita semua yang penting, yang perlu bukan hal-hal yang lain, pasti doanya. Bahkan di saat sholat jenazah kita bacakan di takbir yang keberapa? Takbir yang ketiga. Allahumma gfir laha bagi perempuan, bagi laki Allahumma gfir lahu. Sama takbir yang keempat, kan gitu. Itu menunjukkan bahwa doa itu penting dan sampai ya buat kita, apalagi ya kita masih hidup ya, jangan nggak yakin tuh ya, ada siapapun minta doa gitu. Misalkan kita ketemu ya dengan Kang Sona, Kang doain ya doain apa aja gitu. Kalau ketemu teman dimanapun kita salamin, doain ya biar sehat, doain aneh ya biar aneh gampang urusan, kan gitu. Mau siapa aja, kalimat diaminkan oleh saudara kita itu udah doa. Ya, nah kita sebagai yang diminta doa jangan pelit, minta doa mulu lu, kagak ngasih-ngasih, jangan. Ya tetap kita berbaik sangka. Ini hadirin saudara. Jadi yang selanjutnya kita dianggap orang-orang yang lemah dan harus minta doa. Yang pertama apa? Allahumma rahmatak arju, ya Allah berikan rahmatmu kepadaku, fala takilni ila nafsi, dan jangan berikan kesulitan pada diriku, wa aslih li, dan perbaiki apa yang ada pada diriku. Terakhir, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'kila wa qala wa kasratas su'ali wa ida'atal mal. Tinggalkan, kila wa kila, berkata yang tidak pantas kau katakan. Jadi tinggalkan nih, tinggalkan, kila wa qala, tinggalkan perkataan yang tidak pantas dikata. Ya, jadi kita lebih baik diamlah daripada banyak omong kalau nggak benar katapannya. Jadi kila wa qala, tinggalkan perkataan yang kagak pantas diucapin. Ini larangan nih, ya, peringatan Nabi. Tinggalkan perkataan yang tidak pantas kau katakan. Wa kasratus su'al, dan tinggalkan banyak nanya. Kalau yang nggak penting, tapi kalau yang penting boleh. Ya, wa kasratus su'al, dan tinggalkan banyak nanya yang nggak penting, yang kagak karuan, yang kagak jelas. Ini tuntunan ya Pak. Yang ketiga, wa ida'atal mal, dan tinggalkan berangan-angan. Ya, tinggalkan wa ida'atul mal, dan tinggalkan berangan-angan punya harta yang banyak. Berangan-angan, jadi stres nantinya. Nah, ini larangan nih Pak. Ya. Nah, jadi kita ada larangan dari Nabi, jangan ngomong kalau yang nggak perlu diomongin gitu Bang Awan ya. Jadi jangan banyak asik, kalau bahasa anak muda bacot, jangan banyak kocot ya. Kalau nggak ada ya sudah. Makanya ada hadis Nabi yang bilang, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khairan aw liyasmut. Kalau kau beriman kepada Allah dan hari akhir, berkata yang baik atau lebih baik diam. Satu. Wa kasratus su'al, tinggalkan banyak pertanyaan.
ya, yang kagak penting. Wa idaatul mal, dan tinggalkan angan-angan punya harta yang banyak. Ya, nah ini ingetin buat kita nih dari Nabi. Jadi terutama kita jangan berharap mengangan-angan harta yang banyak sehingga orang lupa daratan. Mohon maaf, nauzubillah min zalik. Ingin banyak harta, cara cepat ya lakuin. Ya nauzubillah min zalik. Ya dengan menghalalkan segala cara, nauzubillah. Ya, harta mah Bu dapat kita syukuri, karena harta nanti ditanyanya kan luar biasa. Dari mana engkau dapatkan, kemana engkau keluarin, kan gitu. Ya ini harta nih, makanya kita boleh nggak nyari harta yang banyak? Boleh, silakan, tapi jangan menghalalkan segala cara. Ya, kayak sekarang nih lagi rame pemberantasan premanisme. Ya, gara-gara malak-malakin, gara-gara minta-mintain, ya, nyari harta yang banyak yang nggak jelas, ya. Tapi yang lebih spesifik lagi di sini, wa idaatul mal ini mencari harta yang tidak sesuai syariat. Paham dah Bu ya? Berguru ke sono, ke gunung mana Pak? Gunung Kidul. Ke gunung mana tuh? Ya Pak, di Tasik ada Pak, di Gua Pemijahan ada Gua Pemujaan, ada lawannya tuh Pak. Ya, Guru Caten pernah ke Gua Pemijahan ya, pernah ya? Enggak, mau Pak Tebong. Jadi dari Gua Pemijahan sebelah utara lagi ada Gua Pemujaan Bu, lawannya tuh. Kalau Gua Pemijahan kan Gua Saparwadi, tempat para wali. Kalau satu lagi Gua Pemujaan, itu mah orang pada muja Bu. Lawannya tuh, ya. Kalau saya pernah sampai ke sana Pak Bro, cuma waktu itu saya untungnya kagak masuk. Kalau masuk mah saya kayak mendadak kali. Bener Pak, dari Gua Pemijahan itu sekitar 3 kilo kita jalan kaki. Memang nggak bisa kayak mobil, nggak bisa pakai motor jalan. Tapi memang ngeri ngeliatnya. Gua Pemujaan ada Pak. Nah kita di situ ada itu. Ada lagi kampung apa Tuyul. Tuyul ada Pak, kampungnya di sana dijual beli. Ibu mau Bu bayar tuyul? Ya. Dibeli Bu, ada yang 2 juta, 3 juta, tergantung canggihnya, tergantung apa kalau kata komputer apa? Tergantung iya Pentium berapa gitu. Ya tergantung ya. Jangan nih ngejar harta Pak Robi gara-gara harta pengennya begitu, gara cara. Jangan. Malam-malam rasa kerusuk. Aduh, jangan Pak ya. Ngeri banget kita zaman sekarang masih ada yang kayak begitu. Masya Allah, harta dikejar-kejar juga, ya Allah. Ya jangan nih. Ini yang paling baik ini, wa idaatul mal, berangan-angan dengan harta yang banyak sehingga menghalalkan segala cara. Kata Nabi, tinggalkan. Larangan ini. Jangan sampai nanti kita termasuk orang yang memusyrikan dengan harta kita, mendewakan harta. Jangan. Makanya ada apa? Juhud. Ada yang juhud dunia. Ya, artinya kita diajarkan untuk tidak sangat menyayangi dunia. Ya, saya punya bini, saya sayangin, dipanggil oleh Allah Bu, ya. Sebagaimanapun sayangnya tetap dipanggil, kita masa kegoseran kan nggak mungkin. Ya, cuma sekarang susah nyari ya namanya. Kagak, ini lagi bercanda pagi-pagi hibur diri ya. Iya, artinya sesayang apapun burang ternyata ngerasain burang. Rasain ntar ya. Jadi sono-sono ya. Kan al-malu wal-banu zinatul hayatid, kan gitu. Harta, istri, anak adalah harta kita dan perhiasan. Dan itu siap kita ditinggal atau kita ditinggalkan, kan gitu ya. Mau nggak mau tuh ya. Nah, jadi ini yang paling ditekankan terakhir nih Pak, wa idaatul mal, tinggalkan untuk berharap angan-angan harta yang banyak dengan tidak sesuai dengan syariat. Wallahu a'lam. Jadi inilah barangkali yang kita kaji, mudah-mudahan
apa yang menjadi harapan kita. Yang pertama, kita jangan pelit dengan doa. Yang kedua, kita orang-orang yang lemah harus banyak doa kepada Allah. Dan yang ketiga, tinggalkan perkataan yang enggak benar, tinggalkan banyak-banyak pertanyaan yang ngawur, dan tinggalkan perasaan angan-angan ingin harta yang banyak dengan tidak menjalankan syariat. Mudah-mudahan kita semua diberikan umur panjang, berkah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa apa yang disampaikan hadis ini mengamalkan dikit walaupun nggak banyak, itu yang manfaat ya. Jadi walaupun ngajinya banyak tapi kalau nggak diamalin sayang-sayang. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita semua diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidayna amin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Kalimatu haqqin alayya nahya wa alayha namud wa alayha nuqad insyaallah ta'ala wa anta minal aminin fa bi rahmati wal karami inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal quwwah. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahman ya rahim ya wadud aghnina ya Allah bihalalik an haramik wa bi fadlika amman siwak. Allahumma yassir umurana bi ziyaratil Makkah wal Madinah wa bi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi zajna Ibrahim alaihi salam. Allahumma arzuqna ziyaratahu fi kulli sanah wa rizqan halalan tayyiban katsiran mubarakan. Rabbana inni askantu min dzurriyyatin biwadin ghairi dhin baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim wa minat thamarati la'allahum yashkurun. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna warhamhuma kama rabbayana sagara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min masyariqil ardi ila magharibiha min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam bi fadlik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.